tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk merancang dan mengembangkan sistem manajemen perpustakaan berbasis digital, membangun sistem yang mempermudah mahasiswa dalam mencari dan meminjam buku. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan data perpustakaan. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaatnya ialah bagi petugas perpustakaan yaitu memudahkan pencatatan dan pelaporan, mengurangi kesalahan administrasi. Lalu bagi mahasiswa yaitu mempermudah pencarian dan peminjaman buku dan menghemat waktu dalam akses informasi. Lalu manfaat untuk perpustakaan yang bagi universitas maksud saya yaitu meningkatkan digitalisasi dan modernisasi sistem perpustakaan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian data dan sistem. Yang kedua ada sistem manajemen perpustakaan. Yang ketiga ada perpustakaan kampus. Yang keempat ada Unvet Modeling Management atau UML dalam perencanaan sistem. Dan yang kelima ada teknologi dalam manajemen perpustakaan. Analisis sistem berjalan. Yang pertama ada prosedur pendaftaran anggota, yang kedua ada prosedur peminjaman buku, dan yang ketiga ada prosedur pengembalian buku. Permasalahan sistem berjalan. Peminjaman dan pengembalian belum efisien. Data koleksi buku tidak tersusun dengan baik. Tidak ada sistem pencarian buku yang terintegrasi. Proses pelaporan membutuhkan waktu yang lama. Sistem yang diusulkan ada satu, pendaftaran digital. Mahasiswa bisa mendaftar sebagai anggota perpustakaan melalui sistem online. Yang kedua ada sistem mencari buku berbasis database. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori. Yang ketiga ada peminjaman dan pengembalian terkomputerisasi. Data langsung tersimpan dalam sistem. Dan yang keempat ada pelaporan terotomatis. Rekap data peminjaman dan pengembalian, dan denda dapat dilakukan dengan satu kali klik. Selanjutnya adalah penjelasan tentang use case diagram. Yang pertama penjelasannya adalah diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem berdasarkan fungsionalitas. Yang pertama adalah aktor, pengguna perpustakaan, petugas perpustakaan dan admin. Fungsi anggotanya yang pertama adalah mendaftar sebagai anggota. Yang kedua login ke sistem. Yang ketiga mencari buku. Yang keempat melihat detail buku. Yang kelima meminjam buku termasuk melihat riwayat dan mengembalikan. 5. Memperpanjang masa pinjam. Fungsi petugas yang pertama adalah mengelola data buku. Yang kedua mengelola data anggota. Yang ketiga mengelola transaksi peminjaman. Dan yang terakhir adalah fungsi admin, mengelola pengguna, petugas dan staf. Yang kedua adalah sistem pengembalian buku. Sistem pengembalian buku. Yang pertama aktor pemeran di luar sistem. Yang pertama anggota, orang yang meminjam dan mengembalikan buku perpustakaan. Yang kedua berinteraksi dengan sistem untuk mengerahkan buku dan kartu anggota. Aktor yang kedua adalah petugas perpustakaan, yaitu yang bertugas admin atau operator yang bertanggung jawab mengelola sistem dan melakukan login, memverifikasi data, mengelola denda dan mencetak laporan. Yang ketiga itu sistem itu sendiri, yaitu representasi sistem komputer yang mengolah semua aktivitas pengembalian buku. Yang terakhir adalah kelas diagram, yaitu yang pertama adalah kelas anggota, yang mana di dalamnya ada atribut ID sebagai integer, nama, string, email, string, password, string. Metodenya itu fungsinya adalah pinjaman buku dan kembalikan buku. 2. Kelas buku, atributnya itu ID integer, ID unik buku, judul, string, penulis, string, penerbit, string, tahun, integer, dan stok integer. Metodenya itu cek ketersediaan. 3. Kelas peminjaman, itu atributnya ID yaitu integer, ID anggota integer, ID buku integer, tanggal pinjam itu date, tanggal kembali date, status string. Metodenya itu hitung denda. Yang terakhir kelas perpustakaan, atribut yaitu yang pertama ID integer yaitu ID pustakawan, nama string, nama pustakawan, email string, email pustakawan, dan password string. Metodenya itu kelola buku, void, verifikasi peminjaman. Yang terakhir adalah kelas admin, itu atribut
ID integer, ID admin, nama string, nama admin, email string, email admin, password string, password admin. Metodenya itu kelola anggota dan reset password. Next. Implementasi sistem. Teknologi yang digunakan itu database MySQL, PHP untuk backend, HTML, CSS, JavaScript untuk frontend. Fitur utama itu login pengguna, pencarian buku, peminjaman dan pengembalian otomatis, notifikasi denda jika terjadi keterlambatan. Selanjutnya itu ada keunggulan sistem. Itu otomatisasi proses perpustakaan, akurasi tinggi dalam pencatatan data, aksesibilitas lebih baik untuk mahasiswa dan petugas, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem manajemen perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu menerapkan sistem manajemen perpustakaan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan koleksi buku, proses peminjaman dan pengembalian. Kedua yaitu sistem ini mempermudah mahasiswa dan staf perpustakaan dalam mencatat dan mengelola informasi buku. Ketiga, pelaporan administrasi menjadi lebih cepat, akurat dan terorganisir sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Keempat, peningkatan aksesibilitas dan transparansi membuat layanan perpustakaan lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan era digital. Kelima, itu keamanan data menjadi lebih baik dengan catatan otomatis dan enkripsi untuk melindungi informasi pengguna. Dengan adanya sistem ini diharapkan perpustakaan dapat menjadi lebih inovatif dan mendukung kegiatan akademik secara maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis sistem manajemen perpustakaan. Kami menyadari bahwa sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun kami berharap penjelasan yang telah disampaikan